kakak mau tanya nih sama Kak Peti. Kak Peti, apa kabar Kak Peti? Luar biasa baik Kakak Udur. Kakak Udur bagaimana? Baik juga dong Kak. Puji Tuhan. Kita berharap ya Kak, semua anak-anak sekolah minggu Petra baik semuanya, puji Tuhan. Betul, dan keadaan sehat semua ya adik-adik ya. Dan sebelum kita mau beribadah, Kakak Udur sama Kak Peti mau ajak kalian untuk beribadah dengan yang lebih baik. Jadi nggak boleh nih kalian lari-larian ya Kak Peti ya. Ya, nggak boleh sambil tidur-tiduran. Berpakaian yang rapi, siapkan Alkitabnya dan buku tulisnya. Ya adik-adik, kita mau masuk dalam ibadah sekolah minggu. Yuk adik-adik, kita mau puji nama Tuhan. Kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit diri. Kita sama-sama puji nama Tuhan. Yuk Kakak Udur, kita mau puji nama Tuhan. Kita akan menyanyikan satu buah lagu, yaitu Kasihnya Seperti Sungai. Kita mau berdoa. Yuk kita lipat tangannya, tutup mata. Doanya akan dipimpin oleh Kakak Udur. Yuk Kakak Udur, kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Bapak, Kau telah kumpulkan kami di sini sama-sama untuk beribadah. Bapak, berkatilah anak-anakmu ini yang beribadah agar mereka bisa menyenangkan hatimu. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya ya Tuhan. Dan kami di sini bisa mendapat berkat dari ibadah kami ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik boleh duduk kembali. Tapi jangan lupa ya, kita tetap semangat, gak boleh sambil tidur-tiduran. Nah Kakak Udur, kita mau puji nama Tuhan lagi nih Kakak Udur nih. Kita mau lebih semangat lagi puji nama Tuhan. Kita mau katakan ya, Yesus itulah satu-satunya.
kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan 10 perintah Allah. Kalau minggu lalu itu kita udah dengerin hukum yang kelima dan keenam. Sekarang kita mau dengerin hukum yang ketujuh dan kedelapan. Yang ketujuh itu apa, Kak Udur? Yaitu adalah jangan berzina. Jangan berzina. Yang kedelapan, Jangan mencuri. jangan mencuri. Jadi jangan lupa diingat ya adik-adik. Yang ketujuh jangan berzina. Yang kedelapan jangan mencuri. Nah, hari ini adik-adik kita mau dengarkan dan kita mau lihat kesaksian dari kelas pertama. Yuk sama-sama kita tonton videonya ya adik-adik. Nah, kalian udah lihat kesaksian dari kelas pertama kan? Bagus ya Kak Peti? Bagus, Kak Udur. Sekarang kita mau untuk Pengakuan iman rasuli. pengakuan iman rasuli. Kakak undang untuk adik-adik bangkit berdiri ya. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat satu pujian. Kita mengatakan, hidupku bukannya aku lagi. Yesus dalamku.
Shalom adik-adik, apa kabar? Selamat hari Minggu ya. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan belajar tentang firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang kenapa Yesus lahir ke dunia ini. Sebentar lagi kita mau merayakan apa ya? Iya benar, kita mau merayakan Natal. Karena itu kita mau belajar hari ini kenapa Yesus lahir ke dunia ini, supaya adik-adik mengerti bagaimana memaknai dan merayakan Natal dengan benar. Bahwa Natal itu bukan hanya untuk kemewahan, tapi kita bersyukur bahwa Yesus lahir untuk kita. Nah, video ini kita tonton sama-sama ya adik-adik, biar adik-adik mengerti kenapa Yesus lahir ke dunia ini. Baik, sebelumnya kita berdoa ya. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, kami akan melihat dan belajar tentang firman Tuhan melalui video yang akan kami tonton. Tuhan berkati kami agar kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apakah kamu pernah mendengar cerita tentang surga? Surga adalah tempat yang indah, tempat yang menyenangkan. Tuhan ada di surga dan Tuhan ingin kita semua pergi ke surga suatu hari nanti. Tentunya kamu ingin masuk surga, bukan? Bolehkah saya bertanya? Apakah kamu yakin pasti masuk surga? Apakah alasan Tuhan mengizinkan kamu masuk ke surga? Banyak orang berkata, kita harus taat kepada orang tua, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin berbuat baik, dan lain sebagainya. Tapi harus baik apa? Saya punya kabar baik untukmu. Ini kabar baiknya. Surga adalah hadiah gratis dari Allah. Namanya hadiah, tentu kita tidak perlu membayar. Surga tidak didapat karena kita berbuat sesuatu, seperti rajin membaca kitab suci, rajin belajar, rajin berdoa, atau rajin melakukan perintah Allah yang lain. Surga juga tidak didapat karena kita layak atau pantas menerimanya. Seperti misalnya kita jadi anak yang pintar, anak yang rajin, kita tidak nakal, suaranya bagus, selalu juara di sekolah. Tapi sekalipun surga adalah hadiah gratis, semua orang tidak dapat masuk surga karena ada yang menghalangi, yaitu dosa. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Dosa itu seperti kalau kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Kita marah-marah, bertengkar, menyontek di sekolah, berbohong, berkata-kata kotor, berpikiran jelek, malas, dan lain sebagainya. Dosa juga kalau kita tahu yang baik tapi tidak mau melakukan, seperti membantu orang tua, beribadah, berdoa, taat kepada orang tua, tapi kita tidak lakukan, itu adalah dosa. Dosa sudah mengikat hidup kita sehingga kita cenderung untuk berbuat dosa. Kalau kita terus berbuat dosa, maka dosa kita akan sangat banyak. Nah, dengan dosa yang banyak seperti ini, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Kita seperti orang yang tenggelam dalam lumpur hisap. Tidak mungkin kita menarik rambut kita untuk mengangkat diri kita, bukan? Nah, kita juga seperti itu. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Mungkin kita berpikir, kalau saya banyak berbuat baik, nanti ditimbang dosa dan perbuatan baik saya, sehingga saya bisa masuk surga. Tetapi itu tidak mungkin. Mengapa? Karena untuk masuk surga kita harus sempurna. Artinya tidak ada dosa satupun yang kita lakukan dalam hidup kita. Tidak mungkin kita menyajikan kue dari gula, mentega, tepung, dan 9 telur yang baik, tetapi sudah tercampur dengan 1 telur yang busuk. Kenapa? Karena 1 telur yang busuk itu sudah mencemari semua adonan yang baik. Itu sama seperti dosa kita. Sekalipun kita banyak berbuat baik, tapi kalau ada satu dosa yang kita lakukan, itu sudah membuat kita tidak sempurna, sehingga tidak bisa masuk surga. Tapi Allah bisa menyelamatkan kita. Mari kita melihat cara Allah. Kita harus mengerti, Allah
Allah tidak seperti kakek yang baik, yang hanya mengasihi tetapi tidak menghukum kita yang berdosa. Allah juga bukan seperti polisi yang adil, yang hanya menghukum dan tidak mengasihi kita yang berdosa. Yang benar, Allah kita adalah kasih sekaligus adil. Allah yang kasih, Dia tidak ingin menghukum kita sekalipun dosa kita banyak. Tapi Allah yang adil harus menghukum kita sekalipun dosa kita hanya satu. Nah, inilah hukuman orang yang berdosa, yaitu disiksa selama-lamanya di dalam neraka. Apakah kamu melihat ada masalah di sini? Tadi Allah kasih tidak ingin menghukum, tapi Allah yang adil harus menghukum. Bagaimana kasih dan keadilan Allah ini bisa bertemu? Ada sebuah cerita yang akan menolong kita untuk mengerti bagaimana kasih dan keadilan Allah bertemu. Ada seorang pemimpin yang sangat bijaksana yang bernama Syamila. Dia mau membebaskan rakyat dari pemerintahan yang kejam. Tiba-tiba suatu kali prajuritnya datang melapor bahwa ada yang mencuri bahan makanan mereka. Syamila menjadi marah. Lalu dia memerintahkan bahwa siapapun yang mencuri dan tertangkap akan dihukum 50 kali cambukan di muka umum. Ternyata ada yang mencuri dan pencurinya tertangkap. Tapi yang mengejutkan Jenderal Syamila, yang mencuri ternyata adalah ibunya sendiri. Syamila bingung apa yang harus dia lakukan, karena tentu dia sangat sayang kepada ibunya. Tetapi sebagai pemimpin, dia harus menjalankan keadilan, yaitu menghukum orang yang sudah melakukan kesalahan. Tetapi karena Syamila adalah pemimpin yang sangat bijaksana, dia melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Dia membuka jubahnya, lalu dia memakaikan kepada ibunya. Dan dia dicambuk sebanyak 50 kali cambukan sebagai ganti ibunya. Dengan cara inilah Syamila menunjukkan kasih kepada ibunya, tapi sekaligus dia menunjukkan keadilan kepada semua pengikutnya. Demikian juga Allah mempertemukan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan Yesus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Sekalipun dia Allah, dia mau datang ke dalam dunia, lahir menjadi manusia seperti kita, yang kita peringati hari lahirnya pada hari Natal. Tapi dia hidup dengan sempurna, tidak seperti kita yang berdosa. Inilah yang Yesus lakukan. Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa kita. Sebelum dia mati, dia berkata sudah selesai. Artinya, semua dosa kita sudah diampuni satu kali untuk selama-lamanya. Kemudian Yesus dikuburkan, tapi karena dia Allah, dia bangkit pada hari yang ketiga, lalu dia naik ke surga. Dan Yesus menawarkan surga sebagai hadiah gratis. Surga hanya dapat kita terima dengan iman. Iman itu seperti kunci untuk membuka pintu surga. Sekalipun ada banyak kunci, tapi hanya satu yang bisa membuka pintu surga. Itu adalah iman yang menyelamatkan, dan kunci-kunci yang lainnya adalah iman yang tidak menyelamatkan. Iman yang tidak menyelamatkan itu kalau kita hanya memiliki iman di mulut saja. Artinya, kita percaya sekalipun kita tidak mengerti, atau hanya sekedar ikut-ikutan, seperti ikut beribadah, ikut berdoa, ikut membaca firman Tuhan, ikut memuji Tuhan, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak mengerti, hanya sekedar ikut-ikutan saja. Coba lihat, hatinya masih kosong, tidak ada Tuhan Yesus. Ini adalah iman yang tidak menyelamatkan. Atau kita hanya tahu tentang Tuhan Yesus di kepala saja. Maksudnya, kita sudah tahu tentang Yesus, bahkan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tentang Yesus, karena kita tahu dan bisa menghafal cerita tentang Tuhan Yesus. Kita tahu dia adalah Raja, dia Juru Selamat, dia disalibkan di Bukit Golgota, dia bangkit dari kubur, dan lain sebagainya. Kita bisa menghafal semua cerita itu, tapi kalau hanya di kepala,
kita tidak sungguh-sungguh percaya dalam hati, itu adalah iman yang tidak menyelamatkan. Atau kita hanya mempercayai Tuhan Yesus untuk dapat hal-hal sementara, seperti misalnya untuk mendapatkan mainan, untuk mendapatkan sepatu, untuk mendapatkan makanan yang enak, atau bahkan sering kita berdoa meminta Tuhan Yesus memberikan kita tubuh yang sehat atau kepintaran. Itu semua memang baik, tetapi itu hanya sementara selama kita hidup di dunia ini. Jadi, kalau kita mempercayai Tuhan Yesus hanya untuk dapat hal-hal sementara, itu bukanlah iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan adalah percaya dengan segenap hati kepada Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengampuni semua dosa kita untuk masuk surga. Jadi, bukan karena kita berbuat baik. Ada satu cerita, ada seorang pemain akrobat yang sangat hebat bernama Blondin. Dia akan berjalan di atas kabel melintasi air terjun Niagara sambil mendorong kereta bermuatan pasir. Ketika Blondin berhasil, semua penonton bersorak-sorai. Tapi kemudian manajernya bertanya kepada penonton, apakah penonton percaya Blondin juga bisa menyeberangkan orang melintasi air terjun? Wah, semua penonton berkata, ya, saya percaya. Tapi manajernya bertanya lagi, siapa yang mau ikut? Wah, semua penonton terdiam, tidak ada yang menjawab. Tiba-tiba ada seorang anak kecil berteriak, saya percaya, saya mau ikut. Lalu anak kecil itu naik di atas kereta dorong dan Blondin membawanya sampai ke seberang dengan selamat. Nah, iman yang menyelamatkan itu seperti anak kecil ini, bukan hanya seperti penonton yang percaya di mulut saja, tapi mau mempercayakan dirinya untuk dibawa menyeberang. Jadi, iman yang menyelamatkan adalah kita mempercayai Tuhan Yesus dengan segenap hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengampuni semua dosa kita dan membawa kita masuk ke surga. Apakah kamu sudah mengerti bagaimana bisa masuk surga? Kalau kamu sudah mengerti, apakah kamu mau menerima hadiah gratis yaitu surga? Ini caranya. Kamu percaya kepada Yesus yang sudah mengampuni semua dosamu dan membawamu masuk ke surga, bukan karena kamu berbuat baik. Dan kamu mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati, bukan hanya di mulut atau di kepala saja. Kamu juga harus bertobat, artinya meninggalkan semua dosa dan taat kepada Yesus saja. Kalau ini yang kamu inginkan, kamu bisa berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama untuk menerima Yesus. Tuhan Yesus, saya mengaku orang berdosa dan tidak layak masuk surga. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa saya. Ampunilah saya, masuklah dalam hati saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Amin. Inilah janji Yesus pada kita yang percaya. Yohanes 6 ayat 47 berkata, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Artinya, Tuhan Yesus berjanji, Dia pasti menepati janjinya. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus pasti masuk surga. Sekarang, karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Dan tangan Tuhan Yesus memegang tangan kita. Kita tidak akan pernah dilepaskannya. Sekalipun ada kalanya kita lemah, ada kalanya kita tidak taat. Tapi Tuhan tetap memegang tangan kita. Itu berarti yang menjamin keselamatan kita, yang menjamin kita pasti masuk surga adalah janji dan kesetiaan Tuhan Yesus, bukan kesetiaan kita sendiri. Itu seperti janji Yesus dalam Yohanes 10 ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini janji Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal kepada kita yang percaya,
dan kita yang percaya tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Sekarang kamu sudah mengerti, kapanpun kamu dipanggil Tuhan, pasti masuk surga. Karena kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati, bukan karena kamu berbuat baik. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita harus berbuat baik. Itu kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan dan sebagai tanda terima kasih kepadanya, bukan sebagai syarat untuk masuk surga. Sekarang kita sudah jadi anak-anak Allah, dan Allah ingin kita bertumbuh melalui membaca Alkitab, berdoa setiap hari, berbakti atau beribadah di sekolah minggu, bersekutu, dan bersaksi, menceritakan tentang Tuhan Yesus dan keyakinan kita masuk surga kepada orang lain. Jadi, ceritakan kabar baik ini kepada teman-temanmu. Adik-adik, tadi kita sudah lihat videonya ya, bahwa kita semua anak-anak Tuhan nantinya itu akan masuk ke surga. Tapi bagaimana caranya tadi masuk ke surga? Bukan karena kita harus berbuat baik saja ya adik-adik ya, tetapi dengan kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya jalan untuk menuju ke surga. Setelah itu kita harus belajar untuk menjadi anak Tuhan yang melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan dan melakukan firman-Nya. Nah adik-adik, jadilah anak-anak yang baik, anak-anak yang percaya kepada Yesus Kristus dan selalu melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan, anak-anak yang selalu rajin berdoa, membaca firman Tuhan dan berbuat sesuai dengan firman Tuhan, menjadi anak-anak yang baik. Karena hanya di dalam Yesus Kristuslah ada keselamatan. Karena itulah kita merayakan Natal tentang kelahiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar firman yang sudah tadi kita dengar bukan hanya lewat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi harus kita lakukan ya adik-adik ya. Kita ada di penghujung ibadah kita, dan sebelum kita tutup nanti dengan doa, dan sebelum kita selesai, kita mau angkat pujian ini, kita mau katakan bersama Yesus. Bersama Yesus tidak ada yang
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan agar kami boleh mengerti akan firman Tuhan dan selalu mengingat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Jadikan kami anak-anak yang baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai ibadahnya. Sampai berjumpa